satu assist yang dia berikan kepada Joao Pedro ya, yang ada di depan itu menit 43, sehingga mereka mengunci itu kemenangan sudah di babak pertama. Walaupun PSG itu coba untuk bisa bangkit di babak kedua, terus bisa menekan, tetapi dengan ketinggalan 3-0 saya pikir sudah selesai sejak babak pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Akhirnya The Blues juara dunia antar klub tahun 2025 dan menumbangkan PSG dengan skor 3-0 tanpa balas. Sebelumnya PSG diunggulkan karena PSG sendiri juara Liga Champions Eropa dan sanggup menumbangkan Real Madrid di final pada Piala Eropa, pada Piala Champions maksud saya. Dan saat ini The Blues mampu menumbangkan PSG dengan skor 3-0 tanpa balas. Coba kita saksikan aja ya. Apa kata Bung Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita bicara tentang kejuaraan dunia antar klub yang sudah berakhir pada Senin dini hari, di mana The Blues Chelsea tampil sebagai juara dunia. Dan terjadi di era modern saat ini ketika itu dimodifikasi oleh FIFA dan berlangsung di Amerika Serikat sebagai tuan rumah, dan kemenangan Chelsea itu luar biasa. Mereka mengalahkan tim yang sebenarnya lebih difavoritkan, ya, PSG juara Liga Champions, dan mereka menaklukkan Real Madrid tidak main-main dengan 4-0. Itu yang membuat mereka lebih diunggulkan. Tapi Chelsea bermain luar biasa, bermain tanpa beban dalam pertandingan ini. Bahkan 3 gol yang mereka lesatkan di gawang PSG yang dijaga oleh Gianluigi Donnarumma, itu semua terjadi di 45 menit babak pertama. Bintang lapangan, 2 gol brace dan 1 assist yang dia berikan kepada Joao Pedro ya, yang ada di depan itu menit 43, sehingga mereka mengunci itu kemenangan sudah di babak pertama. Walaupun PSG itu coba untuk bisa bangkit di babak kedua, terus bisa menekan, tetapi dengan ketinggalan 3-0 saya pikir sudah selesai sejak babak pertama. Chelsea bermain sangat rapi, di garis belakang juga oke, mereka dengan Chalobah, Colwill, Gusto, Cucurella yang tampil sangat disiplin untuk bisa menjaga setiap pergerakan pemain-pemain depan, Kvaratskhelia, Ousmane Dembele yang kalau kita bisa katakan di sini ada Desire Dow yang bermain di sana. Tapi Chelsea begitu tenang, yang bisa mengatasi lawannya, dan mereka melepaskan coba 10 tembakan, 5 on target ya, sementara PSG dengan 8 tembakan, 6 on target. Dan secara penguasaan bola memang kelihatan Chelsea hanya 33%, PSG dengan 67%, tapi ini bukan jaminan, tidak ada masalah bagi Chelsea karena peningkatan efektivitas serangan mereka ya. PSG itu terjadi di babak kedua ya, ketika mereka coba ingin mengejar ketinggalan mereka, tapi Chelsea sudah mengundurkan bermain mereka dengan lebih, tentunya counter attack, bermain lebih bertahan karena mereka mengamankan. Wajar 3 gol di babak pertama sudah cukup kuat buat mereka. Nah, satu penampilan juga yang luar biasa, Robert Sanchez di bawah Mister The Blues. Artinya kalau saya hitung di sini ada 3 penyelamatan yang luar biasa yang dibuat oleh Robert Sanchez dalam laga ini, dan pantas kalau dia menjadi kiper terbaik di Piala Dunia antar klub ini. Tapi apapun yang harus dikatakan bahwa penampilan yang sangat cemerlang dilakukan oleh Cole Palmer. 2 gol yang diciptakan itu semua hampir sama, hampir mirip. Di menit 22 dan 30 terjadi dia arahkan ke pojok kanan Donnarumma ya, itu di pojok sekali, dan dia tahu bahwa kelemahan Donnarumma itu di bola-bola yang datar. Kalau bola-bola agak naik ke atas itu akan menjadi makanan bagi Donnarumma, tetapi dia men-placing bola agak ke tiang jauh dan ke sudut, ini yang sulit dijangkau oleh Donnarumma. Dan ketika Cole Palmer sudah membuat 2 gol itu, saya pikir di sinilah itu pukulan bagi PSG dan mereka goyah, apalagi dengan gol ketiga Pedro yang membuat mereka, saya pikir sudah selesai dalam pertandingan
ini. Dan memang selamat ya buat tim asuhan Enzo Maresca yang sudah berjuang dengan sangat gemilang dari babak awal sampai di babak final, dan Enzo Maresca memainkan starting 11 terbaik. Kalau saya bisa melihat di sini selain Robert Sanchez, dan sebelah ada 4 pemain di belakang yang luar biasa, Gusto, Korea, Colwill, Chalobah, Caicedo bermain bersama dengan Enzo Fernandez dibantu oleh Kapten Reece James, sangat baik memang kalau bisa dilihat di sini ya. Kemudian mereka punya Cole Palmer, ada juga dengan Neto di sana di samping Joao Pedro yang bermain di depan. Tapi di babak kedua ada pergantian di sana kalau nggak salah ketika Pedro keluar dan Liam Delap masuk. Liam Delap ini memiliki 2 peluang sebenarnya di babak kedua yang hampir saja mencetak gol, tapi sana untung Donnarumma tampil gemilang untuk menggagalkan 2 peluang dari Liam Delap, anak muda ini yang masuk yang sangat cepat di garis depan. Dan kalau saja 2 gol itu masuk, bahkan mereka bisa menang dengan 5 gol melawan PSG ya. Dan PSG sendiri kita lihat bermain dengan komposisi juga yang terbaik. Luis Enrique sebagai pelatih menampilkan selain Donnarumma di belakang tetap dengan Hakimi di kanan, Mendes ada di kiri, Beraldo dan Marquinhos sebagai kapten bermain di posisi belakang. Mereka punya gelandang-gelandang yang bagus ya, João Neves, ya, Fabian Ruiz di tengah. Ya, ini ada Vitinha yang bagus ya, penguasaan bola yang sangat baik. Kemudian di depan ada Kvaratskhelia, ada Ousmane Dembele, ada Desirdo yang bermain. Kan ini komposisi starting 11 sebenarnya yang terbaik yang ada di sini. Tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena itu gol yang sangat cepat dibuat di babak pertama oleh anak-anak Chelsea. Dan sebenarnya juga Chelsea sudah bisa membuka peluang di menit ke-8. Ada satu persoalan tembakan yang dilakukan oleh Cole Palmer yang hanya menyamping sebelum dia bisa mencetak gol pertama dia ya, ke-10 itu. Dan bagi Luis Enrique tentunya suatu pukulan yang luar biasa. Dia tidak menduga bahwa timnya akan digebuk habis oleh Chelsea dengan 3 gol dan mereka tidak bisa mencetak gol, padahal mereka punya lini serang yang sangat menakutkan di Piala Dunia antar klub ini. Itu terlihat ketika terjadi di babak semifinal kami mengalahkan Real Madrid dengan sangat telak 4 gol tanpa balas, tapi kali ini mereka kena dengan 3 gol tanpa balas dan tidak bisa membuat sebiji gol pun. Dan Chelsea saya bilang tampil sangat baik ya, semua pemain ini menjalankan tugas yang diberikan Enzo Maresca dengan oke dalam pertandingan ini. Mereka bermain di stadion MetLife di New Jersey, dan ini stadion ada di kota metropolitan New York. Stadion juga yang megah dan bisa menampung sekitar 82.000 penonton teman-teman, dan ini menjadi markas juga bagi New York Giants dan New York Jets yang berada di National League ya, football di Amerika. Dan tentunya stadion yang sangat terkenal ketika dibuka pada 2010 kalau nggak salah ya, stadion sudah dibuka pertama kali, dan bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu bagian penting di dalam penyelenggaraan Amerika Serikat pada Piala Dunia 2026 nantinya, ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada ditunjuk sebagai tuan rumah bersama, dan stadion ini pasti akan dipakai ya, karena sudah kelihatan sekali ketika digunakan untuk babak final Piala Dunia antar klub antar Chelsea dan PSG, pasti sudah disiapkan bahwa stadion ini salah satu bagian. Bukan tidak mungkin bahkan final juga akan berlangsung di stadion ini. Dan yang menarik, dalam laga final ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadir ya, bersama dengan tentunya Ketua FIFA ya, Gianni Infantino, duduk ya bersamaan di tribun, dan mereka turun, dan hadiah itu pengalungan medali semua ya diberikan oleh Donald Trump, suatu hal yang suatu kehormatan yang luar biasa di final saat ini. Dan bahkan Trump bersama Gianni Infantino yang membawa trofi atau piala ya itu untuk Chelsea, dan mereka bisa mengangkat ya, ini bukan semacam trofi tapi ada macam piring besar yang bulat ya, ini didesain khusus untuk Piala Dunia kali ini. Dan Reece James yang menerima itu bersorak gembira sukacita bersama dengan Donald Trump di sana. Oke, selamat buat The Blues Chelsea yang menjadi juara dunia antar klub pada tahun 2025. Dengan saya Bung Ropan, ciao.